Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah tidak terasa kita sudah masuk di pertemuan yang ke-9 ya dari rangkaian 10 pertemuan di jilid ke-1 dan ini menandakan berarti sisa satu kali pertemuan lagi dinyatakan selesai dan juga nanti akan diadakan jilid 1 bagi teman-teman ujian jilid 1 bagi yang ingin melanjutkan di jilid 2. Baik, langsung saja seperti biasa sebelum kita mulai kita meroja dulu dari halaman 1 isim. Ayo silakan ringkas dulu berbicara masalah isim ada berapa ciri-cirinya? Ada 9. Ada 9 ciri-ciri yang terakhir namanya apa? Doi Musyaraf. Bagus, doi musyarraf singkatan dari doi musyarraf, singkatan dari domir, istifham, mausul, Istifham isyarah. maupun isyarah dzaraf. Oke, baik. Terus kemudian kita masuk ke domir ya. Domir terbagi menjadi dua. Domir apa namanya? Silahkan. Munfasil dan muttasil. Oke, silakan. Apa bedanya? Kalau munfasil, Munfasil, muttasil di akhir. oke di akhir kata ya. Yang lain silakan. Dan kelas ini interaktif ya. Ingat, semakin sering kita interaktif, maka semakin cepat insya Allah kita akan paham dan menguasai metode-metode dan teori-teorinya. Oke, langsung saja kita masuk di halaman kedua ya, isim doi mau syaraf. Di kolom nomor kedua istifham sudah dihafal kemarin dan sudah distorkan. Kolom nomor ketiga nama isim mausul dan seterusnya. Kalau kita lihat nih teman-teman sekalian, dari kolom nomor kedua istifham yang artinya apakah, ingatlah, siapakah, di mana. Di dalam bahasa Indonesia ini kelompoknya apa namanya ya? Ada yang tahu? Silakan. Kalau dalam bahasa Indonesia nih, kalau kita lihat artinya semuanya di istifham, kelompok dalam bahasa Indonesia ini ya, kelompoknya apa? Kata apa namanya? Kata tanya. Kata Kata tanya. tanya. Nah itu dia. Kolom nomor ketiga yaitu mausul yang sudah distorkan dan dihafal. Kalau kita lihat kelompok-kelompok artinya ini masuk di kelompok apa? Ayo. Kata sambung. Kata sambung benar. Mausul ya. Mausul itu artinya kata sambung atau penghubung ya. Silaturahim, sila. Nah, sila itu menyambung ya atau sambung. Kita masuk di kolom nomor 4 yaitu isyarah ya. Zalika itu satu, zalikuma itu dua, zalikum itu banyak, tilka itu satu, tilkuma itu banyak. At- Ulaika mereka banyak, haza ini satu orang, hazani ini dua orang, hatani, haulai ini banyak, hazihi ini satu, hatani ini dua, haulai ini banyak. Kalau kita lihat artinya, isyarah ini dalam bahasa Indonesia pengertiannya apa? Silahkan. Yang tahu Kata tunjuk. kata tunjuk. Wah, benar itu dia kata tunjuk ya. Atau bisa juga sebagai kata isyarat ya. Nah, itu namanya isyarat. Terakhir, ayo di kolom nomor kelima namanya zorof. Qobla sebelum, ba'da sesudah. Sama-sama kita baca. Ingat kaidahnya semakin sering kita membaca, maka semakin cepat kita akan menghafal. Satu, dua, tiga. Qobla sebelum, ba'da sesudah. Goiro selain, duna selain. Sama di Amma depan, di depan, wara'a di belakang. Ofa di sisi, Fako Sifat di atas, di atas, Tahta di bawah, Janibah di samping. Aula sekitar, Kula setiap, Ma'a beserta, Indah di sisi, Baina di antara, itu arti zorof. Nah, gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, berarti berbicara masalah isim halaman satu dan halaman kedua berputar di situ saja tuh. Kita masuk di halaman ketiga huruf. Dan perhatikan kaidahnya huruf-huruf yang ada di halaman ketiga, maka kata setelahnya pasti, pasti apa? pasti isim. Pasti isim atau disebut dengan apa? Awamilul ismi. Nah itu dia diawali awamilul ismi. Kolom nomor pertama namanya harfun jar. Bi dengan ila kepada satu, dua, tiga.
Bi dengan ila kepada la di atas, fi dalam, min dari, an dari, lila untuk, seperti hatta hingga. Oke, kita masuk di kolom nomor kedua namanya Yarfaul Isma wa Yansibul Khobar. Ini belum kita dalami, nanti dijadi dua insyaallah. Kolom nomor ketiga namanya Yansibul Isma wa Yarfaul Khobar. Nah, sesungguhnya satu, dua, tiga. Inah sesungguhnya an anna seakan la Inna tetapi la'ala semoga laila kan. andaka. Bagus, kolom nomor keempat namanya la nafiyah lil jins, la artinya tidak ada. 15 ilah nasaba lil mustasna'i illa kecuali, dan yang terakhir ya nasaba lil mudhaf ya artinya wahai. Kita masuk di huruf halaman selanjutnya yaitu halaman keempat, kolom nomor ketujuh namanya an ya nusiba. An hendaknya satu, dua, tiga. An hendaknya Izan kalau iya supaya supaya kata hingga ingat, semakin sering kita membaca maka semakin cepat kita menghafal rumusnya. 8 la tajazum, la jangan, lam tidak, lama belum, li wal fal hendaknya. Selanjutnya 9 asyartu wal jawabu yajzuma, man siapa in jika 1 2 3. Man siapa jika ma apa ma apa aina ma dimanapun, haitsuma kemanapun, ma bagaimanapun. Masuk di kolom nomor ke-10 namanya al-atfu, waw dan fa maka 1 2 3. Waw dan fa maka au atau am atau amma ada kemudian bal bahkan ya lakin akan tetapi ma alai bagus. Kita masuk di kolom nomor ke-11 namanya asyaratu. Cara bacanya bagaimana? Iza izan jika 1 2 3. Iza izan jika iman jika tidak Allah ada pun lama walau walaupun laula kenapa tidak walaupun laula kenapa tidak bagus. Kita masuk di kolom nomor 12 namanya al-istisna illa kecuali Allah hendaknya jangan, kala sekali-kali jangan. 13 ya nida ya ayyuha ya ayatuha wahai. 14 yaitu taukid la kode sungguh. 15 al-istiqbal sa dan saufa artinya akan. 16 an-nafi mengingkari ma tidaklah la tidaklah, dan yang terakhir nikma sebaik-baik seburuk-buruk. Masuk di bagian bab terakhir dalam bahasa Arab namanya fiil. Fiil terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama fiil mudhore. Silakan. Apa ciri-ciri fiil mudhore? berawalan Berawal diawali di awal satu ya nanu. Harus tahu tuh. Oke, sekarang kita timbang dari kata yaf'alu kita ubah menjadi kata yaf'alu jadi yaqra'u. Oke, yaqra'u ya. Ayo dilihat huruf-hurufnya yang tambahannya 1 2 3. Yaqra'u, taqra'ani, yaqra'una, anta taqra'ani taqra'una taqra'ani taqra'una Baik, kita masuk di fi'il madi. Apa ciri-cirinya fi'il madi? Silakan. Ciri-ciri fi'il madi apa? Apa? Itu dia. Ciri fi'il madi yaitu berakhiran ya. Apa akhirannya? Tinggal kita lihat di huruf warna merahnya ya. Yaitu 3 a u at tana tatumatum ti tumatunna tu dan na. Dari kata fa'ala kita ubah menjadi kata qoro'ah. 1 2 3.
Qoro'a, qoro'a, qoro'a. Qura'at, qara'ata, qara'na, Tuma qoro'a, Tuma qara'tum tuma qoro'atun, qoro'tum, tum, qoro'na. qara'na. Oke, baik teman-teman sekalian. Sekarang kita masuk di bab yang terakhir, yaitu namanya fi'il amr. Ini bab terakhir nih, karena ternyata di dalam bahasa Arab itu ternyata hanya terdiri dari 3 rumus utama ya, yaitu isim, huruf, dan fi'il. Kalau fi'il kan terbagi menjadi 3 ya, ada yang namanya fi'il mudhore. Ciri-cirinya berawalan ya, yu, ta, tu, a, u, na, nu. Dan umumnya kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, dia berawalan kata me, karena dia menunjukkan kata kerja. Selanjutnya masuk ke fi'il madi. Kalau fi'il madi itu dia ciri-cirinya berakhiran. Dan umumnya fi'il madi kalau diterjemahkan diawali kata telah, karena dia adalah suatu kata atau kata kerja yang dilakukan di masa lampau. Dan yang terakhir yaitu fi'il amr. Nah, fi'il amr nih ya. Untuk fi'il amr, teman-teman sekalian, apa itu fi'il amr? Fi'il amr adalah suatu kata kalau diterjemahkan diakhiri kata lah, makan menjadi makanlah, minum menjadi minumlah, dan seterusnya. Di dalam bahasa Indonesia, setiap kata yang berakhiran kata lah umumnya menunjukkan kata apa? Perintah. Kata perintah. Nah, itu dia kata apa? Kata perintah. Baik, teman-teman sekalian. Dan fi'il amr ini umumnya dia berawalan u atau ih. Dua kemungkinan saja. Umumnya ya, dia berawalan u atau dia berawalan ih. Perhatikan teman-teman sekalian. Pertanyaannya adalah kapan dia berawalan u dan kapan dia berawalan i. Nah, jawabannya adalah perhatikan fi'il amar tidak bisa terbentuk kecuali kita wajib melihat timbangannya di dalam kamus, yaitu timbangan fi'il mudhore. Maksudnya bagaimana? Tinggal kita lihat ya. Kapan dia berawalan u? Kalau huruf ketiganya di dalam fi'il mudhore harokatnya dhammah. Oke, sebentar ya. Kapan dia berawalan u? Kalau di dalam fi'il mudhorenya huruf ketiganya harokatnya apa? Dhammah. dum, Kapan dia berawalan i? Kalau huruf ketiganya di dalam fi'il mudhore harokatnya kasro atau harokatnya fathah. Ustadz agak bingung. Oke, kalau bingung kita lihat, kita ambil contoh ya. Nih, dari kata yaf'alu. Perhatikan pertanyaannya dan jawabannya. Dari kata yaf'alu. Pertanyaan pertama, kata yaf'alu ini huruf ketiganya apa? fathah, Huruf bukan harokat ya, hurufnya dulu nih. Huruf ketiga ain, apa? Bagus, itu dia maksudnya. Ain. Huruf Ain. ketiganya ain. Oke, pertanyaan kedua, huruf ain tersebut harokatnya apa? fathah, Fathah. Fathah, bagus. Nah itu dia. Pertanyaan terakhir, tiga. Untuk menjadi fi'il amr, dia berawalan u atau i sesuai dengan rumusnya. Perawalan I. Berawalan i, berarti huruf ya-nya dibuang diganti menjadi huruf i dan ujung harokatnya disukunkan menjadi if'al. Makanya kalau ditimbang nih dan fi'il amr ini domirnya ada 6 saja ya, yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kenapa demikian? Karena apa? Karena memang fi'il amr itu menunjukkan sebuah perintah dan perintah itu hanya ditujukan kepada orang yang ada di hadapan kita. Oke. Berarti kalau timbang if'al, ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Ayo kita cari contoh kata yang lain. Di dalam kamus dari kata nah perhatikan ya, dari kata koro'a fi'il mudhari'nya apa? Fi'il mudhari'nya yaqra'u. Oke, sebentar dijawab. Kita harokatkan dulu dari kata yaqra'u ya. Dari kata yaqra'u. Nih, yaqra'u. Pertanyaannya adalah dari kata yaqra'u huruf ketiganya apa? Silahkan. ro, Ro. Nah, R. itu dia. Huruf ketiganya ro. Pertanyaan kedua, huruf ro tersebut harokatnya apa? fathah, Fathah. Fathah, bagus. Ingat ya, fathah. Pertanyaan ketiga, untuk menjadi fi'il amr, dia berawalan u atau ih, cuma dua kemungkinan.
I. I, bagus. Berarti huruf I. ya-nya dibuang, diganti pakai huruf I dan disukun ujungnya. Berarti dibaca apa? Ikro. Ikro. Kalau kita timbang, ikro, ikroa, ikrou, ikroi, ikroa, ikro. Nah itu fiil amr ya. Jadi fiil amr itu adalah sebuah perintah yang umumnya dia berawalan u atau i. Kapan dia berawalan u? Patokannya adalah dalam fiil mudhari atau kamus. Kapan dia berawalan u? Kalau huruf ketiganya harokatnya doma. Kapan dia berawalan i? Kalau huruf ketiganya dia harokatnya kasro atau dia harokatnya fathah. Makanya kalau disyairkan atau dilagamkan, fi'il amr artinya lahu untuk tiga dhammah, i untuk tiga kasroh, i untuk tiga fathah. Oke. Baik teman-teman sekalian, berarti selesai. Sampai pertemuan ke-9 ini dianggap materi dasar di dalam bahasa Arab dianggap selesai. Dan ternyata ya coba kita buat kesimpulan. Ternyata di dalam bahasa Arab rumus utamanya ada berapa? Ada 3. Ada 3. Oke. Kita sebutkan satu-satu. Pertama apa namanya? Rumus pertama. Fi'il mudhari, fi'il madi, dan fi'il amr. Nah itu fiil tuh. Rumus utama. Rumus utama. Rumus utama. Ayo. Isim. Isim. Yang selalu yang kita pelajari kita urutkan Ya, ya. isim. Yang pertama isim. Oke. Yang kedua apa? Huruf. Huruf. Yang ketiga Fiil. fiil. Oke. Berbicara Fiil. masalah isim ada berapa ciri-cirinya? 9. 9. Bagus. Ciri-ciri yang terakhir namanya apa? Domir musyarah. Bagus. Doi musyaraf singkatan dari apa? Domir istifham Istifham, mausul mausul, isyarah, dan isyarah nah, zorof. itu dia. Berbicara masalah isim. Di dalam buku teorinya halaman berapa saja? 1, 2. Nah, itu dia maksudnya. Jadi kalau kita berbicara masalah isim, kata kuncinya adalah halaman 1 dan halaman kedua. Berputar di situ saja. Cari di situ saja pasti ketemu. Oke, selanjutnya yaitu huruf. Berbicara masalah huruf halaman berapa? 3, 3 4. dan 4. Bagus, 3 dan 4 ya. Oke, apa bedanya huruf yang ada di halaman 3 dan huruf yang ada di halaman keempat? Huruf di halaman ketiga setelah huruf pasti isim. Ah, itu dia. Atau disebut dengan apa? Awamir. Nah, ini dia. Dan yang terakhir namanya fiil. Ayo, fiil terbagi menjadi berapa? 3. 3. Sebutkan. Fiil mudhari, fiil Bagus. madi, fiil amar. Oke, kalau fiil mudhari apa ciri-cirinya? Nah, itu dia. Fiil madi apa ciri-cirinya? Berakhiran. Berakhiran ya. Oke. Dan terakhir fiil amr. Apa itu fiil amr? Akhirillah. Perintah. Perintah. Selesai. Nah, ternyata selama ini kalau kita belajar bahasa Arab ini kan butuh bertahun-tahun ya untuk dasar. Ternyata kalau kita tahu metodenya, ternyata bahasa Arab itu untuk dasarnya dulu ya, itu tidak mesti harus bertahun-tahun. Kalau kita tahu metodenya ya, cukup 9 kali pertemuan kita sudah kupas tentang rumus dasar bahasa Arab. Dan ada yang masih ingat kosakata yang selalu kita ulang di halaman 2, 3, dan 4, nah 3 halaman ya. Ini adalah kumpulan kosakata dalam Al-Quran sebanyak berapa? Ada yang masih ingat? 30%. 34%. Nah, itu dia. Nah, kalau kita sudah masuk di situ, secara tidak langsung, teman-teman sekalian, ternyata sebenarnya antum itu sudah bisa baca kitab tanpa harokat minimal 80%. Baca kitab ya. Kalau selama ini kan kitabnya gondrong nih ya. Sekarang insya Allah kita akan praktek kitab gundul ya. Ayo, ada yang tidak percaya, antum sudah bisa baca kitab tanpa harokat minimal 80%? Oke, tidak percaya kita buktikan ya. Ayo kita buktikan, benar-benar kita buktikan. Silakan buka bukunya di teori halaman ke-10. Oke, sudah. Silakan dibuka teori di halaman ke-10. Judulnya di situ. Judulnya apa? Atau jangan-jangan belum ada bukunya nih. Bisa baca kitab tanpa harokat minimal 80%. Nah, itu dia, bisa baca kitab tanpa harokat minimal 80%. Dan sebenarnya antum itu sudah masuk di tahap demikian. Yang dimana kita telah mengikuti rangkaian dari 9 kali pertemuan
telah menguasai dan meringkas. Ternyata rumus dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3, isim, huruf, dan fiil. Dan kosakata yang selalu kita ulang di halaman 2, 3, 4 itu adalah kumpulan kosakata sepertiga daripada Al-Quran. Terus kemudian bagaimana cara baca kitab? Minimal 80% kita lihat langkahnya. Langkah yang pertama mencari bagian mabni terlebih dahulu. Nah, apa itu mabni? Kita lihat pengertiannya. Mabni adalah bagian kata di dalam bahasa Arab yang tetap. Maksudnya bagaimana? Di mana kata-kata tersebut berada di teori halaman 2, 3, dan 4 yang biasa sering kita ulang ya. Yang sering diulang, diketahui kelompoknya, bahkan dihafal artinya. Oke, hampir sama seperti teori di pertemuan ke-8 ya. Kalau kita lihat lagi ya, uniknya, kita lihat ya, uniknya kata-kata tersebut, yaitu di halaman 2, 3, dan 4 adalah kumpulan kosakata di dalam Al-Quran yang mewakili 34,4% atau setara dengan 10,32 juz atau 26.787 kali diulang. Masya Allah ya. Itulah kehebatan Al-Quran ya. Ada beberapa kosakata yang selalu diulang-ulang. Yang dimana kita selalu ulang tersebut. Kita lihat ya, karena seringnya diulang, peserta otomatis mampu membaca serta mengharokatkan kosakata tersebut. Mampu menerjemahkan serta mengetahui jenis kelompok dan fungsinya. Maksudnya bagaimana? Coba kita praktekkan ya. Andai kata nih ada kitab yang tanpa harokat ya, tulisannya begini nih. Tulisannya huruf wa. Oke, wow ini pasti dibaca apa? Wah, Wah, Wah. tidak mungkin. Wi atau wu, tidak mungkin. Nah, gitu ya. Pertanyaannya, wow ini artinya apa? dan Dan. Dan Dan wow ini kelompoknya apa? Ada yang masih ingat? huruf Huruf. Huruf apa? huruf Huruf apa? Huruf Atau atof. Pertanyaannya, kenapa antum bisa tahu wow? Pasti dibaca wow, artinya dan kelompoknya atof. Kenapa bisa tahu? sering diulang. Nah, itu dia kata kuncinya karena sering diulang. Tidak percaya, yuk coba cari lagi yang lain ya. Kalau ada kata nih tanpa harokat ya dari kata fa, terus kemudian ada lanjutannya huruf ya, berarti pasti dibaca Fi. fi. Pasti dibaca fi, tidak mungkin view atau view, fui, enggak bisa ya. Oke. Vi. Oke, perhatikan vi artinya apa? Ada yang masih ingat? Di dalam. Di dalam. Bagus, di dalam. Terus kemudian ada yang masih ingat vi ini kelompoknya siapa? Harfun jar. Jar. Siapa bisa tahu semuanya? Sering Karena diulang. sering Nah, itu diulang. dia. Karena sering diulang. Makanya rugi ya. Yang dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-8 kalau disuruh ulang tidak berat bibirnya untuk mengulang. Rasain nih. Berarti ketinggalan materi yang sangat penting. Terakhir nih coba andai kata ada kosakata yang tanpa harokat dari tulisan alif, lam, lanjut zal, ya, baru nun. alladzina. Nah itu dia. Alladzina pasti dibaca alladzina ya. Tidak mungkin alladzinu apalagi pegelino. Nah gitu. Alladzina ada yang masih ingat dan sudah dihafal kemarin. Alladzina ini kelompoknya siapa? Mausul. Mau. Masya Allah ya. Luar biasa. Oke. Doi mau syaraf. Dijawab lagi nih lebih detail ya. Oke. Coba sekarang teman-teman sekalian dibuka bukunya di bagian praktek. Silakan dibuka di halaman ke-26. Ayo, halaman ke-26. 26. Oke, sudah dibuka halaman 26. Ya. Oke, sudah. Kalau sudah, teman-teman sekalian, kita akan praktek ya. Kita lihat di halaman 26, itu ada harokatnya atau tidak? Tidak. Tidak. Oke, pertanyaan bisa dibaca atau tidak? Insya Allah. Insya Allah. Kenapa bisa dibaca? Karena sering Sering diulang. taruhlah ini apa namanya tanpa harokat ya. Karena kan sama aja mau Al-Quran atau kitab ya kalau tidak harokatnya begini modelnya gitu ya. Ini kan cuma contoh ya. Oke, baik teman-teman sekalian, bagaimana prakteknya? Langkah yang pertama apa tadi? Mencari bagian apa? Mabni atau kosakata yang selalu diulang di halaman 2, 3, dan 4. Oke, langsung saja kata pertama ini
Mabni atau Wa bukan? Selalu diulang atau tidak? mabni. Oke, Mabni. pasti dibaca. Wah. Wah, tidak mungkin wi atau wu. Kelompoknya siapa? Atau Atau. Oke, artinya apa? Dan. Dan. Oke, kata selanjutnya ba shinro mabni atau bukan? Bukan. 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 Kata selanjutnya alif lam zal ya nun selalu diulang atau tidak? Selalu. Selalu. Alladzina. Pasti dibaca. Allazi Alladzina. alladzina. Kelompoknya siapa yang antum barusan hafal kemarin? Doim Mausul. Mausul. Oke. Berarti yang bisa dibaca kita lingkarin ya. Oke. Kata selanjutnya alif mim nun waw alif selalu diulang atau tidak? Nah, 2, 3, 4 atau tidak? Tidak. Tidak. Kata selanjutnya wow 2, 3, 4 Iya. pasti dibaca. Wah. Wah. Wow artinya Dan. dan. Kata selanjutnya ain mim lam waw alif 2, 3, 4 atau tidak? Tidak. Tidak. Kata selanjutnya alif lam sod alif lam ha alif ta selalu diulang atau tidak? Tidak. Tidak. Oke, kata selanjutnya hamzah nun tasydid Selalu. selalu. Oke, kalau selalu 2 kemungkinan dibaca apa? Anna. Anna. Anna atau Inna. Anna atau Inna. Oke, pertanyaannya bagaimana cara membedakan Anna atau Inna meskipun artinya tetap sama ya. Inna sesungguhnya, Anna sesungguhnya. Bagaimana cara membedakannya? Kita lihat apanya? Hamzah. Hamzah Hamzahnya. Hamzahnya di atas atau di bawah? di bawah. Di bawah. Di atas hamzahnya. Atas. Baca Anna. Anna artinya apa? Sesungguhnya. Sungguhnya. Nah, kata selanjutnya ini 2 kata yang menjadi satu ya. Nah, kata aja menjadi satu nih, 2 kata menjadi satu. Masa kamu oke. La-nya pendek ya. La. Oke, kita lihat. La-nya ini la-nya pendek. Selalu diulang atau Huruf. tidak? Iya, huruf. Selalu diulang. 2 kemungkinan dibaca apa? La. La atau Li. Di. oke. Masuk di kelompoknya siapa ini? Huruf. Harfun jar. Oke, masih ingat kemarin di dalam kaidahnya apa bedanya la dan li? Ayo, kemarin sudah dijelaskan. Lupa-lupa lagi nih. Lupa lagi. Ayo, Huruf. kalau la, ayo diulang lagi ya, diulang. Perhatikan ya. Kapan dibaca la dan kapan dibaca li? Meskipun artinya tetap sama ya. Li untuk. Kalau la setelahnya domir. Nah itu dia. Kalau la setelahnya isim domir. Kalau li setelahnya Lain lain domir. isim domir. Pertanyaan selanjutnya, la-nya tersebut setelahnya domir atau bukan? Domir. Domir. Karena setelahnya domir berarti pasti dibaca La. la. Begitu caranya ya. Oke. Ha mim selalu diulang atau tidak? Sering. Selalu diulang. Pasti dibaca. Domir. Hum. Kelompoknya siapa? Domir. Domir apa namanya? Domir. Mutasil. Mutasil. Alasannya Berasal dari akhir. belakang kata. Akhir kata. bagus. Kata selanjutnya jim, nun, tasdid, alif, ta selalu diulang atau tidak? Tidak. Tidak. Kita lihat. Kata selanjutnya ta, ja, ro, ya selalu diulang atau tidak? Tidak. Tidak. Oke, kata selanjutnya mim, nun selalu diulang atau tidak? Selalu. Selalu diulang. 2 kemungkinan dibaca apa? Min man. Min atau man. Pertanyaannya, ayo kapan dibaca min dan kapan dibaca man? Ayo. Ada tipsnya nih. Ayo, kalau min. Min setelahnya isim. Nah itu dia awamil ismi. Kalau man, Man setelahnya setelahnya apa il. itu? Kalau man di awal, Zat. Oke, kita lihat. Coba kita lihat di halaman 4 ya. Kalau min itu kan termasuk harfun jar ya. Dan harfun jar itu adalah kalau min setelahnya isim dan isim setelahnya isim ya. Kalau man itu huruf yang ada di halaman keempat. Yaitu di kelompoknya siapa halaman 4? Yaitu di kelompoknya asyar. Nah, kita lihat asyartu wal jawabu yajzuma atau di kolom nomor ke-9. Kita lihat kolomnya warna apa di halaman keempat? Kolomnya warna kuning. Merah.
Nah, kuning. Kuning. Perhatikan Kuning. setiap kolom yang berwarna kuning di halaman keempat yaitu kolom nomor 7, 8 dan 9 itu ada artinya juga, yaitu disebut dengan awamilul mudore, yaitu setelahnya fiil mudore. Bodoh. Jadi Bodoh, gampang ya. untuk membedakan kapan dibaca min kalau setelahnya isim dan kapan dibaca man kalau setelahnya apa fiil Fiil mudhari. mudore. Cuma dua Oh, kemungkinan. gitu. Oh gitu ya, iya. Jadi memang sebenarnya buku yang antum pegang itu meskipun tips itu sebenarnya adalah sebuah ringkasan rumus-rumus besar. Tinggal kita lihat nih, mim nun setelahnya isim atau fiil mudhore di sini. Fiil mudhari. Oke, fiil mudhore bagus. Yang lain. Oke, apa alasannya setelahnya fiil mudhore? Di awalita. Tak, bagus. Hampir mirip ya. Jawabannya adalah benar. Anda keliru. Gitu ya. Meskipun kan Dorov. sebenarnya memang fiil mudhore itu kan ciri-cirinya berawalan ya yutatu ya. Nah, tapi Naam. Itu tahta bukannya ini. ini termasuk isim zorof. Zorof. Bawah jani Boros badi. makan. Nah, Di bawah. berarti mim nun setelahnya pasti dibaca apa mim nunnya? Dibaca Min. min. Memang agak sedikit terkecoh ya karena hampir mirip-mirip tapi ini isim zorof. Keterangan ya. Tahti atau tahta. Oke, tahti atau tahta selalu diulang artinya apa? Di Di bawah. bawah. Di bawah ha alif. Bawah. Di bawah. Ha alif selalu diulang atau tidak? Lalu diulang. Pasti dibaca. Ha. Artinya Dia. ya, Iya. Perempuan. Oke, kata selanjutnya alif lam hamzah nun ha alif ro selalu diulang atau tidak? Tidak. Lalu diulang. Tidak. Kata Tidak. selanjutnya dua kata yang menjadi satu. Ka Tidak. lam tasdid selalu diulang atau tidak? Selalu. Lalu Pasti diulang. dibaca. Kulam. Kula. Kullama. Artinya kula. Semua. Setiap masuk isim zorof Setiap. ya. Oke, ma alif pasti dibaca. Pasti. Ma alif pasti dibaca. Pasti Ma. dibaca. Oke, kita lanjut teman-teman sekalian. Ro, za, ko, waw, alif selalu diulang atau tidak? Tidak. Tidak. Ya. Tidak. Kata selanjutnya dua kata yang menjadi satu. Tulisan mim nun. Mim nun dibaca min atau man? Min. Dibaca apa? Min atau man? Min. Min. Alasannya Karena Karena setelahnya isim. setelahnya isim. Setelahnya Oke, isim. min dari ha alif ini selalu diulang juga ya. Domir mutasil. Selanjutnya mim nun lagi. Min atau man? Min. Alasannya Setelahnya isim. Setelahnya setelahnya isim. isim. Apa ciri-cirinya dia isim? Ayo. Apa ya? Didahului Nakiro. awamilul isim. Diawali Oh, dia amilul ismi. Oke, benar juga ya. Karena kan harus ada dalilnya ya, gitu ya. Jadi kalau kita Kira Zat. jawab, oke nakiro juga bisa, tapi tidak ada tanda nakiro nih. Intinya karena setelahnya tidak ada ciri-ciri fiil mudore ya. Nah, gitu tuh. Sama saja sih. Oke. Kata selanjutnya sa mim rota ini bukan diulang. Kata selanjutnya roza ko alif bukan diulang. Ko alif lam waw alif tidak diulang. Oke, dua kosakata setelahnya selalu diulang. Pasti dibaca Hadza. hadza. Selanjutnya Alladzi. 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 Kata selanjutnya rozako nun alif selalu diulang atau tidak? Tidak. Tidak. Kata selanjutnya dibaca min atau man? Min. 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 Alasannya Setelahnya isim. setelahnya isim apa namanya? Isim dorof. Isim zorof. Dari kata kobla, asalnya kata kobla ya. Qabla. Asalnya kata kobla menjadi kobli. Kenapa menjadi kobli? Karena sebelumnya ada huruf min. Min itu kan sifatnya mengkasrokan isim ya. Tetapi dari kata kobli ini berubah menjadi kata kobelu. Kenapa demikian? Ini ada sejarahnya. Berarti kan dari asalnya kan kata kobla ya. Karena diawali dengan huruf jar dan huruf jar itu sifatnya mengkasrokan isim dari kata kobla menjadi kata kobli. Terus kemudian dari kata kobli menjadi kata koblu. Menjadi min kobelu. Dalam surah Al-Jum'ah juga begitu tuh. Min qablu lafi dhalalim mubin. Kenapa demikian? Sejarahnya adalah karena sebenarnya min qabl ini asalnya tiga kata. Yaitu dari kata min,
qabl dan haza atau zalika. Hanya saja kata haza atau zalika ini dihilangkan atau dibuang atau disembunyikan. Dan untuk mengenang sesuatu yang sudah dibuang, dihilangkan atau disembunyikan, maka diubah harokatnya dari kasro menjadi apa? Menjadi doma. Nah, berarti dari kata apa? Min qabli zalika atau min qabli haza. Disingkat menjadi apa? Min qablu. Sampai di sini ada gambaran ya. Oke. Oke, alhamdulillah ini sejarahnya tuh ya. Jadi dari kata apa? Dari sebelum itu atau dari sebelum ini. Nah, kita lanjut. Kata selanjutnya wow, pasti dibaca. Wow. Dan Kata selanjutnya alif, tak wow alif, selalu diulang atau tidak? tidak. Tidak. Kata selanjutnya ba dan ha, dua kata ba pasti dibaca. Bi. Bi kelompoknya. Harfun jar. Ha selanjutnya ha. Ha ini pasti asalnya dibaca apa? Bagus karena dia diawali dengan harfun jar. Apa sifatnya harfun jar? Isim. Dari kata hu menjadi apa? Hi. Oke, dari kata hu menjadi hi. Makanya kalau beli bihun bukan bihun ya. Jangan bilang bihun. Kenapa? Karena bi-nya sudah terkasrokasi. Salah tuh bihun gitu ya. Bihun contohnya mau beli bihun, salah, maaf, bukan bihun tapi bihi. Kenapa? Karena bi itu sifatnya mengkasrokan isim ya. Ada hadanya Ustaz jadi bingung. Ya, tapi kalau tukang bihunnya bilang begini nih, oh mohon maaf, tetap menjadi bihun. Kenapa? Haknya mabni. Aduh, debat deh. Oke, kita lanjut teman-teman sekalian. Mim tasya alif baha alif ini bukan yang diulang. Ayo 5 kata setelahnya mabni atau selalu diulang. Pasti dibaca, Pak. Wa. Pak, lanjut. Lam. Oke, la-nya kenapa dibaca la? Bukan li. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya fi dan a. Oke. Kata selanjutnya hamzah za wa alif jim ini bukan selalu diulang. Kata selanjutnya juga mutahharo juga bukan. Terus kemudian 4 kata setelahnya selalu diulang. Pasti dibaca. Wa. Lanjut. Fi I. dan ha. Kata selanjutnya bukan. Nah, perhatikan teman-teman sekalian, setelah kita mengikuti pertemuan 1 sampai 9, baca kitab kita itu sudah ada hasilnya. Meskipun belum ini ya. Langkah pertama, ini sudah berapa persen bisa baca kitab? 34%. 35%, bagus. Bagaimana langkah pertama? Coba simpulkan lagi, mencari kosakata yang Mabni. atau selalu yang sering diulang. Oke, itu langkah pertama ya. Jangan puas sampai di situ, kita lihat langkah kedua apa di halaman ke-10. Oke, langkah kedua, baca kitab minimal 80%. Oke, langkah kedua yaitu mana nih langkah kedua? Langkah kedua namanya harokat yang umum. Apa itu maksudnya harokat yang umum? Begini nih. Harokat umum adalah kalau kita temukan sebuah huruf yang kalau dia hurufnya alif nih, paling ujung kiri dulu ya. Kalau ada huruf alif maka harokat sebelumnya umumnya apa? Fathah. Kalau ada huruf ya maka harokat sebelumnya apa? Kasroh. Dan kalau ada huruf waw maka harokat sebelumnya apa? Doma. Dan yang terakhir khusus isim. Kalau isim, kalau huruf akhirnya adalah alif, maka harokatnya apa? Tanwin. Memang begini kaidahnya. Ingat kaidahnya 4 ya. Alif fathah, ya kasro, waw doma, alif tanwin. Begitu ya. Oke, tidak percaya, kita langsung praktek deh. Kita kembali masih di ayat ke-25 ya. Ayo, wawnya kan tidak ada tanda-tanda ya. Waw artinya dan. Ba shinro tidak ada tanda-tanda. Alladzina bisa dibaca. Alladzina artinya orang-orang yang. Nih, kata selanjutnya. Alif tambah alif lagi. Mim nun waw. Nih, alif ketemu alif pasti dibaca. A. Nun ketemu waw pasti dibaca. Nu, harokat umum ya. Oke. Berarti mim tinggal mimnya nih. Mimnya dibaca apa? Berarti cuma 2 kemungkinan. Ma, mi, atau mu ya. Oke.
Wawunya sudah dan ain mim lam waw alif nih lam ketemu waw pasti dibaca Lu. tinggal ain sama mimnya nanti ya langkah selanjutnya. Kata selanjutnya alif lam sod alif nih sod ketemu alif pasti dibaca sode. Tok. Ha ketemu alif ha. Berarti sisa beberapa saja. Anna sudah sesungguhnya lahum untuk mereka jim nun alif tak nih nun ketemu alif pasti dibaca. Nah, Nah, oke. Kata selanjutnya taja ro ya ini ro ketemu ya pasti Ri. dibaca ri. Ri. Min nun min dari tahti atau tahta tahti di bawahnya alif lam hamzah nun ha ro ha, alif a ketemu alif ha kita lewatkan ulama setiap apa yang rozako waw alif nih kof ketemu waw pasti dibaca ku. Oke, minha darinya, min dari sama rota ini tidak ada. Nih, isim ya. Ingat kaidahnya kalau isim, kalau dia berakhiran alif berarti harokatnya apa? Tanwin. Tanwin. Berarti koknya dibaca kon. Oke, kita lanjut. Kata selanjutnya, ko ketemu alif pasti dibaca ko. kok, Lam Oh, ketemu ko pasti dibaca lu. Lu. Kolo selesai mereka berkata haza ini ladzi yang roza ko nun alif nina ketemu alif na mim nun min qablu sebelumnya waw dan alif tak waw ni tak ketemu waw pasti dibaca tuh, tinggal alifnya nih dibaca apa alifnya nanti langkah ketiga bihi mim tasya alif baha alif nisha ketemu ha pasti dibaca sya, karena dia adalah isim dan isimnya berakhiran alif berarti pasti harokatnya dan Dan Tanwin. tanwin. Oke, walahum fiha dan untuk mereka fiha di dalamnya hamzah za waw alif jim nih agak sedikit beda ya waw ketemu alif wa mim to harota tidak ada ciri-ciri wahum dan mereka fiha di dalamnya kho ketemu alif dibaca kho lamnya tidak ada dal ketemu waw pasti dibaca duh. du. Nah, yang bisa kita baca tanpa harokat setelah kita mengikuti pelatihan 1 sampai 9 gitu ditandai dengan kita melingkar. Coba dilihat di layarnya yang sudah dilingkar ini sudah berapa persen? Ayo, berapa persen ya? Berapa? Tetap 70%. 70% lebih. Lihat ya. 80 minimal 80 ya dan ini lebih. Ini bisa 85% ya. Berarti nah, apa? Memang ternyata akurasi baca kitab kita sudah minimal 80%. Kalau tidak percaya coba pakai kitab yang lain yang tanpa harokat atau pakai ayat yang lain ya di bagian teorinya. Kita lihat kaidah ke-13. Ke-13 ya, wow yang tadi wow di awal ya. Wow terbagi menjadi 10 atau lebih. Ya, ini nih ya sudah mulai dibongkar nih karena sudah mau masuk di jilid kedua. Jadi memang wow itu terdiri dari beberapa kelompok ya. Dan wow yang berada di ayat awal yang tadi kita praktekkan atau kalimat baru yang tidak ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya disebut dengan wow istinafi atau ibtidaiyah. Tapi nanti gitu ya. Oke, teman-teman sekalian. Intinya ini sudah dibuktikan ya, ternyata baca kitab itu sesuatu yang tidak menakutkan. Tetapi memang ini baru 80% dan insya Allah besok di pertemuan terakhir kita akan rampungkan atau selesaikan baca kitabnya lebih daripada 80%. Alhamdulillah. Silakan teman-teman sekalian ada yang mau bertanya sebelum kita berikan tugas akhir dan selamat ya yang sudah bertahan sampai di pertemuan ke-9. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Dan kita matikan rekamannya ya. Nanti akan kita share. Oke, Masih